البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin masih berhubungan dengan ayat wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ada dua pendapat tentang ayat ini. Mana di antara kedua pendapat tersebut yang merupakan pendapat ahli sunnati wal jamaah, yang merupakan penafsiran yang hak untuk ayat Indak Ismail? Bahwasanya yang mengatakan syahidna, bala syahidna itu adalah siapa? Anak keturunan Adam. Taib. Yaitu bahwasanya ayat ini berhubungan dengan mitsaq yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula persaksian mereka dari semua anak keturunan Adam yang dikeluarkan dari punggung bapak-bapaknya, dan dimintai persaksian. Ketika ditanya alastu bi rabbikum, mereka menjawab bala, iya, dengan lisan maqal. Itu memang mereka betul-betul berucap. Dan ini perkara yang gaib, yang tidak ada peluang bagi kita untuk kemudian bertanya-tanya bagaimananya, atau kemudian menjadikan akal sebagai tolak ukur tentang ketidakmungkinannya. Cukup kita beriman. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang menyatakan itu adalah sekedar fitrah. Bahwasanya itu adalah fitrah yang difitrahkan kepada semua anak keturunan Adam. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan berikutnya. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, wa la raiba anna al-ayata la tadullu ala al-qawl al-awwal, ani anna al-akhdha kana min dhahri Adam, wa innama fiha anna al-akhdha min dhuhuri bani Adam, wa innama dhukira al-akhdhu min dhahri Adam wal ishhad alaihim hunaka fi ba'd al-ahadith. ففي بعدها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث Umar radhiyallahu anhu. Tidak syak bahwasanya ayat tidaklah menunjukkan pendapat yang pertama, yakni bahwasanya pengambilan anak keturunan Adam itu dari punggung Adam saja. Baik.
yaitu dikeluarkannya anak keturunan Adam dari punggung Adam tok. Ini ayat tidak menunjukkan demikian. Kenapa? Karena ayat, perhatikan, wa idza khadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum, dengan jamak apa? Zuhur. Wa inna ma fiha, hanyalah pada ayat itu penunjukan annal akhdha min dhuhuri bani Adam, bahwasanya pengambilan dzurriyyah itu dari apa? Punggung-punggung anak keturunan Adam juga. Mafhum di sini bedanya? Hanyalah disebutkan al-akhdhu, pengambilan tersebut dari punggung Adam, dan pengambilan persaksian atas mereka di sana itu dari pada sebagian hadis-hadis, tidak dalam sharihul ayah. Dan pada sebagian hadis tersebut, pengambilan serta penetapan bahwasanya sebagian mereka menuju ke surga dan sebagian yang lain menuju neraka ditetapkan, ahlun nar dan yang lainnya ahlul jannah, sebagaimana dalam hadis Umar radhiyallahu anhu. Wa fi ba'dha al-akhdhu wa ira'u Adam iyyahum min ghairi qada'in wala ishad, kama fi hadits Abi Hurairah. Dan pada sebagian riwayat pengambilan dan apa diperlihatkannya Adam, ya, diperlihatkannya kepada Adam anak keturunannya secara keseluruhan itu, ya, dipampangkan semua anak keturunan Adam di hadapannya. Kemudian diambil persaksian tanpa apa? Mereka dikeluarkan. Saya ulangi. Fa fi ba'dha al-akhdhu wa ira'u Adam iyyahum min ghairi qada'in wala ishad. Iyyahum ini kedudukannya apa? Kedudukan sebagai apa, Ahmad? Sebagai maf'ulun bih dari ira. Paham? Ira. Di sini masdar, tapi apa? Bermakna makna fi'il. Pada sebagian riwayat hanya disebutkan bahwasanya anak keturunan Adam dikeluarkan, kemudian apa? Diperlihatkan kepada Adam tanpa apa? Ada penetapan ahlul jannah dan ahlun nar, juga tanpa ada pengambilan persaksian. Ini makna wala ishad. Baik, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, walladhi fihi al-ishhadu ala sifati allati qalaha ahlul qaul al-awwal mauqufun ala Ibn Abbas wa Ibn Amr radhiyallahu anhum wa takallama fihi ahlul hadits. Adapun yang ada padanya pengambilan persaksian sesuai dengan sifat yang dikatakan oleh golongan yang berpendapat dengan pendapat pertama tadi, yaitu apa? Dikeluarkan dari punggung Adam anak keturunannya, kemudian dimintai persaksian, dan mereka menjawab dengan lisan-lisan mereka, yaitu dengan suara, kemudian dikembalikan. Ini yang menunjukkan adalah riwayat yang mauquf atas Ibnu Abbas dan Ibnu Amr. Baik. Wa takallama fihi ahlul hadits, dan ahlul hadits membicarakan tentang riwayat tersebut. Wa lam yukhrijhu ahadun min ahli sahih. Dan tidak mengeluarkannya seorang pun dari kalangan apa? Ahlus sahih, yaitu para pengarang kitab-kitab hadis, ya, as-sahih, baik itu Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari. Ghairul Hakim fil Mustadrak ala sahihain, wal Hakim ma'rufun tasahuluhu rahimahullah. Baik, selain Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan Hakim diketahui tasahulnya. Cuman telah kita lewati bahwasanya asar tersebut derajatnya apa? Asar Ibnu Abbas dan Ibnu Amr. Abdurrahman.
Yang keras apa? Hasan. Nah, paling rendahnya hasan dan memiliki derajat apa? Memiliki hukum marfu'. Taib mauquf memiliki hukum marfu'. Untuk asar Abdullah bin Amr, demikian pula asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Taib sahih secara mauquf dan memiliki hukum marfu'. Asar Ibnu Abbas yang dimaksudkan yang di depan paling awal ya kawan. 6. Yang disebutkan pertama kali dalam pembahasan mitsaq itu sahih mauquf dan memiliki hukum marfu'. Itu kan jelas sifatnya. Innallaha akhadhal mitsaq min dhahri Adam bin Na'man yauma Arafah. Nah, yakni Arafah kan. Ini tashif, yakni Arafah. Adapun asar Ibnu Amr ini yang dikeluarkan oleh apa? Oleh Ibnu Jarir. Juga derajatnya sahih secara mauquf, tapi ada yang marfu'. Ini apa? Ghairu sahih. Dalam asar Ibnu Amr beliau mengatakan ukhidhu min dhahri kama yu'khadul mushtu min ar-ra's. Nah, kemudian mereka menjawab ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu bala. Cuman di sini dari syahidna an taqulu yaumal qiyamah ini Ibnu Amr menafsirkan itu qalatil malaikah syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Cuma bala ini perkataan anak keturunan Adam yang dimintai persaksian. Taib. Nah, riwayat tersebut ikhwan kedua-duanya sahih tapi mauquf, dan walaupun mauquf memiliki hukum marfu'. Sehingga itulah yang rajih dalam masalah ini. Qala walladhi fihi al-qada'u bi anna ba'dahum ila al-jannati wa ba'dahum ila an-nar dalilun ala mas'alatil qadar. Dan riwayat yang padanya penetapan sebagian mereka menuju ke surga, sebagian mereka ditetapkan untuk surga, sebagian yang lain untuk neraka, ini padanya dalil tentang permasalahan takdir. Dan ini jelas, itu takdir azali. Wadzalika syawahiduhu katsirah, dan yang demikian itu penguat-penguatnya banyak. Wala niza'a fihi baina ahli sunnah wa innama yukhalifu fihi al-qadariyah al-mubtiluna al-mubtadi'un. Hanyalah yang menyelisih dalam masalah ini orang-orang qadariyah, ahli batil dan ahli bid'ah. Baik, ini tentang masalah apa? Masalah penetapan sebagian ke surga, sebagian ke neraka, tidak ada niza' padanya. Wa amal awal faniza'u fihi baina ahli sunnati was salafi wal khalaf. Baina ahli sunnati min as-salafi wal khalaf. Walaula maltazamtuhu min al-ikhtisari labasantu al-ahadits al-waridata fi dhalik wa ma qila min al-kalami 'alaiha wa ma dzukira fiha min al-ma'ani al-ma'qulah wa dalalati al-fadil ayatil karimah.
Nah, adapun yang pertama, nah, maksudnya pembahasan tentang masalah ini, pengambilan anak keturunan Adam itu, kemudian apa? Permintaan isyhad, permintaan persaksian. Nah, itulah yang terjadi niza' antara ahli sunnah dari kalangan salaf maupun khalaf, yang terdahulu maupun yang belakangan. Kalaulah bukan karena aku memiliki prinsip untuk memperingkas, maka tentu aku akan jelaskan secara meluas hadis-hadis yang datang dalam masalah itu dan apa yang dikatakan seputarnya, serta apa-apa yang disebutkan padanya tentang makna yang bisa masuk ke akal dan penunjukan lafaz-lafaz ayat yang mulia ini. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, wa hadhihi al-ayatu mushkilah faqad takallama al-ulama'u fi ta'wiliha wa nadhkuru ma dzakaruhu min dzalik. Kemudian beliau menukilkan penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau. Memang kata beliau ayat ini muskilah, dan para ulama telah membicarakan tentang penafsirannya, dan kita akan menyebutkan apa-apa yang mereka sebutkan dalam tafsir tersebut, hasaba ma waqafna alaih, sesuai dengan apa yang kami dapati. Faqala qaum, apa? Waqafna? Wufikna berarti ya? Diharokatin enggak? Wufikna kalau pakai qaf. Kalau waqafna jelas maknanya. Hasabama waqafna alaih, sesuai dengan apa yang kami dapati. Tapi kalau wufikna ya hasabama wufikna alaih, wufikna ay wafaqanallahu alaih, sesuai dengan apa yang Allah berikan taufik kepada kami. Yang risalah apa? Waqafna. Naam. Nah, itu dikasih ta'liq. Yang cetakan lain bin nuskhah waqafna. Wa huwa arjah, lebih mudah dipahami waqafna. Ay wajadna. Faqala qaum, ya, sebagian kaum berpendapat makna al-ayat annallaha akhraja min dhahri bani Adam ba'dihim min ba'd. Ya, ini penafsiran yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari punggung Bani Adam sebagian mereka dari sebagian yang lain. Dalam artian apa? Ya, anak keturunan diambil dari apa? Orang tuanya, orang tua diambil dari orang tua terus berurutan. Nah, atau kalau mau dari depan berarti apa? Dari punggung Adam diambil apa? Anak keturunan Adam. Kemudian dari punggung anak-anak Adam yaitu apa? Cucu-cucu Nabi Adam, terus sampai apa? Akhir. Ini akhraja min dhahri bani Adam ba'dihim min ba'd. Baik. Dan telah kita lewati bahwasanya ini merupakan pendapat sebagian ahli sunnah. Dan juga telah kita lewati bahwasan yang lebih utama khonifillah untuk beri penjelasan bahwasanya ikhraj ini, pengeluarannya adalah ikhrajus suwar, yaitu apa? Dikeluarkannya suatu bentuk, ya, bentuk dari anak keturunan Adam. Nah, yang tidak melazimkan bahwasanya itu apa? Ruh. Paham? Karena dulu ada pembahasan, sebagian berpendapat bahwasanya ruh diciptakan terlebih dahulu daripada jasad.
Dan ini kita dapati dalil. Karena yang dikeluarkan itu adalah apa? Dalam bentuk, bentuk dari anak keturunan Adam. Baik. Maka wal aula an yu'abbar ikhrajus suwar. Li'annahu qad yuradu biha ar-ruh wal jasad wa la yalzamu minhu annaha al-arwah. Jadi enggak melazimkan bahwasanya dikeluarkan itu roh saja. Wa ma'na wa asyadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum dallahum ala tauhidi. Li'anna kulla balighin ya'lamu daruratan anna lahu rabban wahidan subhanahu wa ta'ala. Dan makna wa asyadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan Allah minta persaksian pada mereka atas diri mereka sendiri. Ketika ditanyakan, bukankah aku Rabb kalian? Ini Allah tunjukkan kepada mereka tentang ketauhidannya. Karena setiap orang yang balik mengetahui secara daruri bahwasanya dia memiliki Rabb yang satu. Qala faqama dzalika maqamal isyhadi alaihim. Maka hal tersebut itu menduduki kedudukan apa? Persaksian. Ini seperti pendapat siapa ini? Rifki? Tadi yang pendapat sebagian ahli sunnah ini yang apa? Tadi sampai pada ikhraj, ya. Anallah akhraja min dhahri bani Adam ba'dihi min ba'd. Sampai situ. Adapun setelahnya, ikhwan, kemudian apa makna penjelasan ini, makna wa asyhadahum ala anfusihim ini apa? Siapa yang masih jeli? Apa Zaid? Ini yang dikuatkan oleh siapa? Ibnul Qayyim dan Ibnu Katsir yang mencocoki pendapat Mu'tazilah. Memang ayat ini muskilah, makanya antum jangan jadi mumet. Mungkin nanti kalau sudah selesai kita baca, kita simpulkan lagi untuk mengingatkan, karena panjang ini. Memang sebagaimana kata Imam Qurtubi, hadhil ayah muskilah, ya, sehingga butuh dipahami. Taib, faqama dzalika maqamal isyhadi alaihi. Maka apa? Penetapan ketauhidan ini, ya Allah tunjuki mereka tentang tauhid ini memiliki kedudukan seperti apa? Isyhad alaihim, permintaan persaksian atas mereka. Kama qala ta'ala fis samawati wal ard, qala ta'atayna ta'iin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang apa? Langit-langit dan bumi. Qala keduanya mengatakan atayna ta'iin, kami datang dalam keadaan taat. Dhahaba ila hadha al-qaffal. Al-qaffal Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail Asy-Syashi. Wa atnaba, dan beliau menjelaskan dengan apa? Penjelasan yang mendalam. Ini maksudnya. Dhahaba ila hadha al-qaffal wa atnab, bukan atnab itu nama orang. Ya. Al-Qaffal wa Atnab. Maksudnya apa? Dan beliau mendalam dalam menjelaskan pendapatnya. Waqilah, dan dikatakan pula dalam pendapat yang lain, innahu subhanahu wa ta'ala akhrajal arwah qabla khalqil ajsad. Ya, bahwasanya Allah keluarkan ruh-ruh sebelum penciptaan jasad. Ini telah kita lewati bahwasanya apa? Bahwasanya ini tidak didukung oleh dalil. Wa annahu ja'ala fiha minal ma'rifah ma'alimat bihi ma khatabaha. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan pada ruh-ruh itu ma'rifah, pengetahuan yang
Ruh itu bisa mengetahui dengan makrifah ini. Nah, taib apa-apa yang dia diajak bicara dengannya. Jadi menjadi paham. Tsumma dzakara al-Qurtubi ba'da dzalika ala haditsa al-waridata fi dzalik ila akhir kalami. Kemudian Qurtubi menyebutkan hadis-hadis yang datang dalam permasalahan tersebut. Wa aqwa ma yushhadu li sihhatil qaul al-awwal hadits Anas al-mukharraj fi sahihain. Dan yang paling kuat untuk dijadikan penguat tentang kesahihan pendapat yang pertama yaitu hadis Anas yang dikeluarkan dalam sahihain. Alladzi fihi qad aradtu minka ma huwa ahwanu min dzalika qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Nah, di mana Allah katakan kepada hamba-hambanya itu, aku telah yang telah ditetapkan untuk masuk neraka. Lihat hadits Anas. Nah, di mana penduduk neraka itu ya yuqalu lirajul min ahli nar yaumal qiyamah. Dari ahli nar dikatakan, ara'aita law kana laka ma'alal ardi min syai'a kunta muftadiyan bih. Ya, kalau mau memiliki semua yang ada di muka bumi, apakah dia digunakan untuk menebus dirinya agar selamat? Dia mengatakan iya. Maka Allah dustakan. Bahwasanya aku telah menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu, yaitu aku telah mengambil atas dirimu perjanjian fi dhahri Adam, ya, di punggung Adam, ya, ketika kalian itu belum tercipta di muka bumi, untuk engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, tapi engkau enggan kecuali menyekutukanku. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya memang mereka dikeluarkan dari punggung-punggung orang tua mereka. Walakin qad ruwiya min tariqin ukhra qad sa'altuka aqalla min dzalika wa aisara falam taf'al fayuraddu ila nar. Pada sebagian riwayat dengan lafaz, sungguh aku telah memintamu sesuatu yang lebih kecil dari hal tersebut dan lebih mudah, tapi engkau tidak melakukannya, maka dikembalikan mereka ke dalam neraka. Riwayat yang kedua ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dimasukkan Syekh Albani dalam As-Sahihah. Walaysa fi riwayatil ula ikhrajuhum min dhahri Adam ala sifatil lati dzakaraha ashabul qaulil awal. Dan tidak ada dalam riwayat yang pertama ini pengeluaran mereka dari punggung Adam sesuai dengan sifat yang disebutkan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama. Baik. Balil qaulul awal mutadamminun li amrayni ajibain. Bahkan pendapat yang pertama terkandung padanya dua hal yang mengherankan. Taib. Ahadihima kaunun nasi takallamu hina idzin wa aqarru bil imani wa annahu bihadza taqumul hujjah alaihim yaumal qiyamah. Keadaan manusia mereka berbicara ketika itu dan menyetujui, yaitu mengakui tentang keimanan dan bahwasanya mereka itu dengan pengakuan ini telah tegak hujjah atas mereka pada hari kiamat. Cuman kita katakan tidak demikian, tidak melazimkan bahwasanya ketika mereka berucap kemudian mengatakan bala itu tegak hujjah. Baik. Bahkan tidak akan tegak hujjah kecuali dengan tadzkirur rusul iyahum, yaitu
diingatkannya oleh para rasul tentang apa? Tentang persaksian yang awal itu, Pak. Nah, jadi ketika mereka mendengar dakwah para rasul, itulah yang dengannya tegak hujjah. Adapun mitsak azali, ya, taib, yang ditunjukkan oleh ayat di surat Al-A'raf tersebut, ini manusia telah apa? Telah lupa setelahnya. Jadi para rasul tugasnya apa? Untuk mengingatkan dan mengembalikan ke apa yang mereka persaksikan dulu. Mafhum? Jadi kelaziman yang pertama ini tidak lazim. Wa tsani annal ayata dallat ala dzalik wal ayatu la tadullu alaihi biwujuh. Ya, keanehan yang kedua bahwasanya menurut pendapat itu ayat menunjukkan atas hal yang disebutkan di poin pertama tadi, bahwasanya merupakan pengikraran terhadap iman dan dengannya tegak hujjah. Kata Ibn Abil Is, padahal ayat tidak menunjukkan atas hal tersebut dari beberapa sisi. Nah, yang disebutkan di sini adalah apa? Bantahan dari Ibn Al-Qayyim, ikhwan. Karena Ibn Al-Qayyim telah kita lewati, beliau apa? Beliau berpendapat dalam masalah dengan pendapat yang mencocoki Mu'tazilah, dan zahirnya Ibn Abil Is mendukungnya. Ya, Ibn Abil Is mendukung kalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala tersebut yang beliau nukil di sini. Nah, ahadihima annahu qala min bani Adam wa lam yakul min Adam. Nah, diambil anak keturunan dari Bani Adam, dari anak keturunan Adam, tidak dikatakan dari Adam. Atsani annahu qala min zuhurihim wa lam yakul min dhuhrih. Dari punggung-punggung mereka, tidak dari punggung Adam. Wa hada badalu ba'din atau badalu istimal wa huwa ahsan, dan ini badal ba'd atau badal istimal, dan itu lebih bagus. Nah, dan memang ikhwan, taib yang disebutkan dalam ayat apa? Min zuhurihim. Taib. Adapun min dhahri Adam ini datangnya dalam apa? Dalam hadis, dalam riwayat. Oleh karena itulah dikatakan oleh Ibnul Ambari rahimahullahu taala, dalam menafsirkan ini, annallahu akhraja dzurriyyata Adam min sulbihi wa sulbi auladi. Bagaimana dijelaskan tadi, yaitu dari masing-masing dikeluarkan dari apa? Dari orang tuanya. Yang perkataan Ibnu Al-Ambari ini dicocoki oleh Syekh Al-Albani, ya kawan. Wa fi kalam Ibnu Al-Ambari isyaratun latifatun ila tariqatil jama' bainal ayah wal hadis. Inilah apa? Metode untuk mensinkronkan antara ayat dan hadis. Nah, hadis menunjukkan apa? Dari punggung Adamnya tidak. Kemudian ayat sekilas apa? Min zuhurihim. Jadi maksudnya yaitu dikeluarkannya anak keturunan Adam. Nah, taib dari tulang sulbi Adam, kemudian dari tulang sulbi anak keturunannya, dari tulang sulbi cucu-cucunya, terus ya, anak keturunan masing-masing dikeluarkan dari orang tuanya. Dan ini juga yang diterangkan oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Naam. Dan memang Ibnul Qayyim dalam masalah ini, telah menjelaskan secara panjang lebar dan membantah sebagaimana kebiasaan beliau ketika menguatkan suatu pendapat. Ini belum tentu kita kalau membaca sendiri tahu kalau yang dipilih oleh Ibnul Qayyim itu sesuatu yang lemah. Nah, karena beliau kalau mau membantah melihat dari berbagai macam sisi yang beliau kuatkan. Akan tapi sebagaimana telah kita lewati, sangat disayangkan kenapa Ibnul Qayyim dalam masalah ini malah mencocoki pendapat Mu'tazilah.
Ats-tsalits annahu qala dzurriyyatahum wa lam yaqul dzurriyyatah. Ini sama jawabannya. Ar-rabi annahu qala wa asyhadahum ala anfusihim wa la budda an yaqula asy-syahidu dzakiran lima syahida bih. Ini kelaziman tapi tidak bisa kita terima. Nah, mana wa asyhadahum ala anfusihim, Allah minta persaksian atas mereka, minta persaksian dari mereka atas diri mereka sendiri. Kata Ibnu Qayyim mesti. Nah, namanya yang bersaksi itu ingat terhadap sesuatu yang dipersaksikan. Wa huwa innama yadhkuru syahadatuhu ba'da khurujihi ila hadhihi dar kama ta'til isyaratu ila dzalik. La yadhkuru syahadata qablah. Atau la yadhkuru syahadatan qablahu. Dan hanyalah dia itu mengingat suatu mengingat persaksiannya setelah dia keluar di dunia ini, sebagaimana telah datang isyarah kepada hal tersebut. Berarti apa? Dia tidak mengingat persaksian sebelum itu, sebelum lahir. Atau apa antum ingat? Yang dulu ketika kalian dikumpulkan ingat? Tidak ingat. Nah, dan ini kelaziman yang dituntut oleh Ibnu Qayyim. Cuman kita katakan bahwasanya kelaziman itu bukan sesuatu yang sifatnya mengikat kita, mengikat orang-orang yang mengatakan bahwasanya memang anak keturunan itu dikeluarkan dan dimintai persaksian. Kenapa? Karena memang setelah itu lupa. Dan para rasul diutus untuk mengingatkan sehingga dengannya tegak hujjah. Al-khamis, ini sisinya panjang sekali, setiap poin harus kita bantai. Al-khamis annahu subhanahu akhbara anna hikmata hadhil ishhad iqamatun lil hujjati alaihim li'alla yaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Yang kelima ini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa hikmah persaksian ini adalah menegakkan hujjah agar mereka tidak mengatakan pada hari kiamat sungguhnya kami terhadap persaksian ini lalai. Wal hujjah innama qamat alaihim birrusuli wal fitrah allati namfutiru alaiha. Hanyalah hujjah itu tegak dengan diutusnya para rasul serta fitrah yang mereka difitrahkan atasnya. Kama qala ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Cuman yang ketiga ini juga apa? Wal fitrah la taqumu bi nafsihal hujjah kan. Fitrah itu tidak bisa dengan sendirinya itu sebagai hujjah. Dan berarti untuk poin yang kelima bahwasanya isyhad atau mitsaq yang awal itu bukanlah untuk penegakan hujjah. Tapi padanya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya memang asal mereka itu sebenarnya sudah mempersaksikan tentang keesaannya. Cuman kemudian lupa, akhirnya diutusnya maka dengan hikmah Allah juga diutus para rasul untuk mengingatkan tentang mitsaq yang awal itu. Jadi sejak awal memang bukan untuk menegakkan hujjah. Tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abil Izz yang menukil dari Ibnu Qayyim di sini. Baik. Mungkin itu dulu. Masih tersisa panjang. Berapa poin lagi? Ini sampai 10. Sampai 10 poin yang diambil dari kitab Ar-Ruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Dan memang pada kitab Ibnu Qayyim Ar-Ruh ikhwan ada beberapa poin yang memang Ibnu Qayyim jatuh dalam kekeliruan. Allahul musta'an.